Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam properti. Kembali berjumpa dengan Koridor.TV dengan saya Indra Utama. Sore hari ini kami mengundang Pak Joko Yuwono, sudah hadir bersama kita. Siap. Apa kabar, Bro? Siap, Bro. Pak Joko Yuwono ini bankir senior, sekarang menekuni bisnis entrepreneur dan konsultan properti ya. Ya. Kita sengaja ambil tema Pak Joko, Pak Bro nih di pinggir pantai, udah akhir tahun. Ya, jelang akhir tahun nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin untuk bisa ya. menjadi inspirasi buat teman-teman ya, baik developer, konsultan, agent ya, yang terkait dengan industri properti, terutama juga masyarakat, investor. Seperti apa sih ke depan? Ini tinggal hitungan hari. Hitungan hari ini. Lagi. Besok udah 2022 ya. Iya. Nah, kita udah berjaga jarak nih. Jaga jarak. Jadi udah boleh buka. Ya, aku buka ya maskernya ya. Biar kelihatan di kantongnya nih. Kelihatan lebih muda ya. Pak Joko. Ya. Ini ada beberapa kondisi yang menurut saya nih ya, ini sangat menggembirakan ya untuk industri properti khususnya dan juga perbankan ya, yang puluhan tahun nih Pak Bro tekuni ya. Pertama, pemerintah memperpanjang untuk LTV ya, yang DP 0 sampai akhir 2022. Itu pertama kondisinya, dan ini menurut saya sih kabar gembira ini. Kemudian ada himbauan dari Menteri ATR BPN Pak Sofyan Djalil agar kepala daerah, gubernur, bupati, ya, camat, kalau bisa menghilangkan biaya BPATB biar masyarakat lebih mudah, lebih ringan. Kalau perlu ya ditekanlah sedikit. Kemudian ada lagi yang menarik, nah ini khususnya untuk rumah subsidi. Ya. Pemerintah menambah nilai subsidi tahun 2022 ini sampai 28 triliun lah gitu ya, dan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini khusus untuk rumah subsidi ya. Rumah subsidi. Nah, menurut saya ini juga kabar gembira gitu kan. Kemudian ada nah ini baru kemarin insentif PPN. Nah, diskon untuk PPN ya, ya walaupun cuma setengah tahun ya, sampai Juni, tapi oke lah, mungkin masih bisa. Kalau disubsidi kan juga bisa dihilangin sebenarnya PPN. Betul, betul. Nah, ini kabar gembira semua, dan harusnya ini disambut gembira nih buat pertama teman-teman developer dan juga masyarakat, Pak Bro. Karena selama ini kan semua hampir, mungkin dari pengalaman pasti tahu ya, KPR mungkin 90% pakai KPR ya. Dan 70%. Nah, ini juga yang KPR bunganya kan kalau bisa murah juga. Sekarang ya? Bunganya kalau bisa turun juga. Turun juga. Iya. Kalau dulu kan harus mikirin gimana yang ngumpulin uang dana untuk uang muka. Nah, sekarang kan udah nggak ada tuh. Kira-kira prospeknya menurut Pak Bro gimana ke depan nih dengan uang properti itu? Ini mulainya dari mana ya? Jadi kita ini sebenarnya sudah properti itu sudah tidur tuh cukup lama, Pak Indra. Udah 3 tahun. Dari 2013. Jadi booming properti itu 2012 ke belakang tuh booming properti, sempat bisa 40% growth-nya dan sebagainya. Itu mulai diketatin ya. Nah, karena waktu itu takut ada bubble properti kan, sehingga sempat LTV-nya dikecilin, DP-nya digedein. Sebenarnya tadi bukan hanya masalah LTV sama LTV identik DP ya. Kemudian insentif PPN. Sebenarnya yang lebih penting sebenarnya ada juga yang namanya relaksasi KPR inden. Kalau KPR inden itu dulu hanya boleh KPR pertama. Ya, sekarang itu dibebasin. Drawdown-nya itu kalau dulu diatur, drawdown-nya misalkan fondasi KPR-nya hanya boleh dicarikan sekian, bangunan sekian. Sekarang itu BI nggak mengatur. Diserahkan risk appetite-nya bank. Itu poin satu. Yang poin kedua, stimulus ini memang kemarin yang priority kan yang
subsidi ya, MPR itu udah betul karena kan pasar properti itu kan piramida, Pak Indra. Yang kuat itu di bawah. Di bawah, betul. Nah sebenarnya yang di atas subsidi itu juga gede banget. Menengah, ya mungkin di atas 200, 300 sampai 1 miliar itu gede banget, ya kan? Nah, pada saat properti diketatin 2012, 2013, ini kan sudah mendekati 10 tahun kan. Sebenarnya 5 tahun harusnya sudah rileks lagi. Siklusnya harusnya sudah rileks lagi. Cuman kan persepsi masyarakat itu masih properti mahal, KPR susah, dulu gampang, bunga tinggi, macam-macam bercampur baur ya sehingga kena pandemi, kena krisis ya kita harusnya properti sudah naik, dia agak susah. Nah inilah keluar stimulus-stimulus yang menurut saya sudah tepat gitu loh. LTV-nya 0 itu sebagian orang kan masih yang lucu itu begini, lucu pada saat regulasi LTV-nya itu dinaikin ya, dinolkan DP-nya, malah takut banknya sama pengembangnya. Pengembangnya coba aja cek pengembang, berani nggak dia nol? Banknya berani nggak dia nol? Malah takut. Coba Pak Indra ini ya, lucu gitu loh. Padahal sebenarnya pasar ini kan pasar end user, ya, pasar first buyer. Mungkin lebih ke itu ya, mungkin tidak ada jaminan nih kalau dibikin nol kali ya. Kan ada jaminannya Pak. Kalau KTA kan, kalau Bapak minta kredit konsumtif, kreditan Pak Agunan, bank itu berani. Iya. Nggak ada kolateral, nggak ada aset. Ini ada aset, nggak berani, kan aneh. Kira-kira kenapa itu? Iya kan? Itu saya juga aneh, ini kan aset, ada aset, ya ada first buyer, end user gitu loh. Ya kan banknya bisa, apalagi kalau banknya itu mentargetkan customer base-nya dan sebagainya, itu kan harusnya takut gitu loh. Nah, jadi ada pandangan seolah-olah jadi udah diberikan fasilitas LTV 0, tapi teman-teman pengembang malah tetap bikin DP ya? Tetap bikin DP. Banknya juga nggak berani gitu loh. Padahal sebenarnya kan kalau ada beberapa pengembang nggak mau. Iya, alasan pengembang itu terutama yang inden Pak. Sebenarnya kalau bangunan udah jadi ya pengembang nggak perlu keberatan. Toh udah dibayar kan, dibayar sama bank. Yang bayar utangnya kan si debitur. Kalau belum jadi, memang dia khawatir. Toh nanti kalau nggak bisa bayar kan, aku juga yang membebek kreditnya. Dia lebih berani gitu. Tapi kan sebenarnya itu kan bisa diseleksi ya. Satu. Yang kedua, selalu ada pandangan. Kalau tidak ada DP, gak modal itu. Masa beli rumah nggak ada modalnya, nggak ada dananya gitu loh. Iya. Tapi saya nggak setuju pandangan ini, gitu loh. Bapak kalau beli siapa? Ya pengembang tadi sama bank. Pengembang bank maupun masyarakat. Beberapa orang yang menganggap kalau tanpa DP itu seolah-olah masa beli rumah nggak pakai modal, nggak ada dana, nggak ada ini gitu. Tapi jangan lupa, saya nggak setuju pandangan ini. Kenapa? Tadi Pak Indra kan ngomong insentif PPN, BPHTB, itu malah menambah lagi. Maksud saya sebelum ada itu pun, udah ada pandangan. Bukan, maksudnya 0% itu Pak kalau beli rumah, misalkan 100% dibiayai bank, harga rumahnya, ya Bapak nggak ngeluarin duit. Bapak minta kredit bayar provisi nggak? Bayar. 1%. Bapak bayar asuransi nggak? Betul. Asuransi. Asuransinya sepanjang tenor. Berapa mesti Bapak bayar? Asuransinya asuransi kebakaran, asuransi jiwa. Oke, Bapak kena pajak. Pajak kan nggak dihitung komponen pembiayaan. BPHTB tadi. Jadi praktis, walaupun pembiayaan 100% dari bank, biaya-biaya itu kita hitung 8-10%, sekitar segitu, ya kan. Makanya di beberapa developer itu ada dia menjual rumah di luar PPN, dia bilang kalau pakai KPR sama enggak itu harganya beda. Dia selisihnya antara 5-10%. Jadi kalau Bapak beli cash tanpa bank itu bisa lebih murah, kira-kira gitu, kan? Karena sekarang beberapa, ya itu yang sebenarnya nggak boleh, pengembang kan nggak boleh mentopping biaya itu di harga propertinya kan. Ya kan harusnya sebenarnya nggak gitu. Jadi
Nah, kalau sekarang segmennya itu employee, karyawan, income-nya kan udah jelas, kan bisa dihitung. Jadi ada pandangan seolah faktor LTV itu menjadi ketakutan kalau kredit itu bermasalah. NPL. Kalau saya nggak pernah memandang itu. NPL itu terjadi karena segmentasi, target marketnya dia bidiknya nggak tepat, atau underratingnya dia kurang bagus. Ya. Memilih customer sama menganalisa yang nggak ada hubungannya. Nah, jadi validasinya apa? Validasinya bank-bank ini berani ngasih KTA ya, dengan jangka waktu yang sama dengan KPR, dengan limit juga bisa di atas 1 miliar. Nah, asal dia bisa employee, apalagi kalau payroll-nya di dia kan. Sehingga ada kadang-kadang ada cerita lucu karena proses KPR susah, dia dikasih dengan KTA. Jadi ada ini kita bicara satu sisi tadi dari dari macam-macam ya. Yang kedua adalah tahun depan sampai ke depan itu aku yakin properti akan mulai booming karena sudah dari 2013 harusnya 2018 itu sudah mulai naik ya. Cuman karena kena pandemi di 2020 dia keren. Nah, makanya itu insentif 2021 ketahan itu ya. 21 tapi kan sekarang Covid kan sudah mulai. Tapi kemarin 2021 banyak teman-teman developer juga penjualannya booming gitu. Booming. KPR-nya itu setahu saya sudah mendekati 10% growth. Tahun 2020 beberapa bank besar itu BCA, BTN untuk non subsidinya, ya ada Mandiri itu minus. BCA malah yang minus dia tahun lalu Pak. Sekarang mungkin sudah mulai bertumbuh. Artinya 2021 lebih bagus, 22 akan lebih bagus dan ke depan akan lebih bagus. Yang catatan saya meyakinkan bahwa bisnis ini akan bagus gini. Segmen bawah ini kan first buyer Pak. First buyer itu kita identikan orang yang first jobber, 35 ke bawah, katakanlah milenial lah. Tahun 2013 pada saat properti diketatin, first buyer ini kan menunda membeli properti. Karena persyaratannya ketat, bunga banknya mahal, terus macam-macam kan. First buyer ini first home buyer. First home buyer. Iya. Nah ini umur 25 sampai 35. Orang yang berumur 25 sampai 35 tahun 2013, tahun 2023, 10 tahun kemudian dia akan menjadi berumur 35 sampai 45. Oke. Orang yang masuk ke umur 2014 25 sampai 23 akan ada tumpukan generasi 10 tahun lagi yang juga masih menunda properti sampai sekarang. Jadi akan terjadi ledakan dua tumpukan. Kenapa dia menunda? Ya kan kondisinya lagi lesu, persepsinya propertinya lagi mahal dan sebagainya kan. Terus kreditnya waktu itu susah, LTV. Makanya sekarang pemerintah mulai berani menstimulus dengan berbagai insentif karena ini tidurnya udah terlalu lama. Ya. Dia akan terjadi tumpukan. Nah kalau orang sudah 45 nggak punya rumah, masa dia sih mau nggak tetap beli rumah? Tapi nanti 45 DP-nya udah nggak 0. 45 kan tinggal 2 tahun lagi Pak. Ya, maksudnya yang orang umur 25 tahun 2013, kalau sekarang kan sudah umur di atas 40 Pak, belum punya rumah Pak. Iya. Biasanya orang punya rumah itu 3-4 tahun atau jelang 5 tahun pekerja dia beli rumah. Ya kalau baru bekerja kan traveling. Setelah itu beli mobil, itu beli rumah. 45 ke atas dia investasi kan gitu. Kalau kita beli mobil dulu ya. Ya mobil dulu, ya kan. Makanya ada orang KPR milenial itu nggak tepat. Ya milenial itu kalau baru lulus ya, kalau biasa saya tuh habis sekolah kan waktunya seneng-seneng, ngapain mesti susah bayar angsuran KPR gitu. Iya kan. Makanya ada namanya bank melakukan positioning kalau milenial beli KPR itu angsurannya seperti mengangsur kos. Jadi sebenarnya mendorong tetap beli. Jadi kita ngomong tahun depan dan berikutnya kan. Berikutnya seiring dengan Covid dan lamanya properti ini belum terlalu menggeliat, itu aku yakin akan terjadi peningkatan. Dan yang menarik lagi tadi, sekarang itu kan kita bicara beberapa ini kan teknologi itu.
orang beli rumah kan pakai teknologi. Ya, dan itu yang terjadi 2021 pandemi. Teknologi kan identik anak muda, Pak. Bener nggak? Sekarang milenial yang tahun 2013, sekarang ini udah 40, dia kan melek teknologi. Jadi kalau saya punya Instagram, punya sosmed, itu saya promote, Pak. Jangkauan dan yang respon itu rata-rata umurnya 45 ke bawah. Tapi kalau kita itu ya? Udah, jadi kan ada pandangan seolah-olah kan orang umur kan nggak digital. Tapi kalau sekarang umur Pak Indra mungkin udah generasi belum familiar dengan sosmed, dengan di teknologi, tapi 2023 orang melek. Makanya saya bilang tuh emang ada orang nanti beli properti datang ke kantor-kantor broker, kagak lah. Orang beli properti naik mobil, naik motor keliling-keliling ke perumahan, ada nggak spanduk properti dijual? Ya nggak ada, Pak. Dia teknologi semua. Kan orang membantah saya, Pak Joko beli properti nggak bisa pakai teknologi, kan dia harus lihat fisiknya. Saya pikir itu benar. Jawabannya gampang, Pak. Yang dijual pengembang-pengembang inden itu emang ada fisiknya? Nggak ada, Pak. Kan dia jual gambar. Belum ada bangunan juga malah ya. Oke. Beli juga. Saya kemarin dari orang ada di Jepang, orang Indonesia beli properti di saya, dia nggak perlu, dia cuma dipandu pakai mana alamatnya, mana gambarnya. Dia beli harganya sekian. Yang penting kita bisa kasih tahu lokasinya di mana. Saya 2 kali beli properti, gua nggak lihat wujud propertinya. Gua seneng lokasinya, aku telepon developernya, aku beli. Tapi developernya kenal. Itu juga poin. Developer sama location. Ya kan. Tapi kalau yang bawah tadi, yang subsidi kan tidak boleh, harus jadi kan. Properti harus jadi. Harus kalau yang di atas ini bisa inden. Ya, inden karena sebenarnya lebih faktor ke kalau dia bangun dulu tiba-tiba nggak laku kan developernya ampun-ampun, Pak. Ada kepastian pembeli baru dibangun, ada kepastian pembeli harus dibangun. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kan kita masih dapat harga pertama kali kan. Kalau belinya setelah dibangun ya ada unsur apa namanya suku bunganya kan, ya harganya akan berbeda. Iya, yang menarik kemarin saya diskusi sama Ibu Imelda OCBD ya. Oke. Ya, dia untuk memanfaatkan fasilitas yang kemarin DP 0 ya, dan diskon PPN, kan rumahnya harus jadi. Harus jadi. Dia geber itu untuk selesai dibangun, kemudian bisa ikut program itu gitu kan. Nah ini kan juga maksud saya beban juga ini kan, karena harus punya modal dia kan, developer untuk bisa ikut program itu. Ada beberapa developer mensiasati dengan temboknya itu precast, Pak, biar cepat, gitu loh. Jadi memang program itu tendangannya sih ada, tapi kan menyisir yang di bawah kan, dia lebih yang menengah bawah. Yang di bawah yang biasanya developer membuat stok sekitar 10-20% prediksi penjualan dia stok dulu itu. Nah sebenarnya kalau mau lebih nendang lagi, ya, insentif PPN itu harus diberikan juga untuk yang inden. Yang inden. Jadi kalau rumahnya yang first buyer dan first jobber ini kan tipenya kan kecil-kecil, Pak, di bawah 100 ya, 60, 40 ya, tanahnya juga kecil-kecil. Itu kan bangunnya kan cepet, Pak. 6 bulan kan selesai kan. Jadi maksud saya program insentif PPN itu dari beberapa pengembang selalu, Pak Joko disuarain dong, jangan yang jadi doang, yang inden bisa dong, gitu. Tapi kan maunya pemerintah kan yang benar-benar sudah transaksi. Kalau belum dibangun sebenarnya kan belum transaksi final kan. Nah, jadi sebenarnya dan mungkin pemerintah khawatir juga nanti nggak dibangun mungkin. Ya makanya sebenarnya bisa juga inden tuh boleh. Jadi misalkan ini kan sampai Juni tahun depan, dia beli inden boleh masuk program, transaksinya selama periode program. Tapi eksekusinya bisa setelah BAST. Ya, jadi kalau nanti di Juni ada yang orang transaksi PPJB, bangunan belum selesai, dia bisa diikutin program insentif. Tapi insentifnya efektif setelah bangunan diserah terimakan maksimum 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan nggak dapat. Jadi juga mendorong pengembang untuk mempercepat
pembangunannya. Iya. Karena kalau untuk menengah atas tuh bangunan mungkin rata-rata 2 tahun lebih ya. Ya, kalau sekarang kan pengembang mikir kan, kalau dia ngomong janji free PPN, terus kemudian kliennya molor kayak apa, terus kemudian ternyata the end of the day itu offer dari program kan terjadi dispute kan, katanya bebas, katanya ini, atau mungkin ada dari sisi developer yang telat, yang ini gitu. Jadi kalau itu bisa ditambahkan inden periode program, ya kecuali nanti diperpanjang sampai akhir tahun lagi ya. Iya. Tapi maksud saya kalau ada inden tuh bikin semangat juga sih pengembang-pengembang yang nggak ada pengembang yang agak tinggi gitu, harga 500 sampai 1 miliar itu jarang sekali yang nyiapin ready stock. Dia mesti nunggu bayar dulu, baru dibangun. Jadi kalau dia bisa ngomong, ini insentif PPN dong, begitu deal, PPJP, DP dibayar, dibangun, bangunan selesai, asal maksimum 6 bulan, ya dia BAST. Pembayarannya mau pakai KPR atau mau pakai cash gitu. Tapi menurut Pak Bro, relaksasi tadi itu bisa mendorong 2022 ini lebih sangat mendorong, Pak. Tapi memang itu tidak bisa dihindari, Pak, karena tanpa insentif pun itu kan masih berat kemarin kan. Karena COVID ini memang dahsyat sekali kan. Jadi insentif itu pemerintah punya kepentingan, karena kalau sektor konsumtif ini tidak didorong, ekonomi growth kita akan tersyok-syok. Makanya yang dihajar kan konsumtif itu 2 kan, otomotif sama properti. Otomotif kan juga 0. Ya kan? Nah, multiplier efeknya itu gede, Pak. Kalau transaksi properti kenceng, itu mulai jualan bangunan macam-macam ya, kata orang sampai berapa puluh industri yang tapi terdorong. Ada ini kan dulu di bank pernah ngurusin KPR dan otomotif juga dulu ya. Iya. Nah, katanya ada kesan nih untuk industri otomotif lebih agak sedikit berlebih nih perhatiannya dibanding properti. Benar nggak? Oh. Relaksasi insentif yang diberikan itu? Enggak juga, kan enggak sama ya? Kan di otomotif kan, cuman kan kalau otomotif kan poinnya kandungan lokal. Kalau di rumah kan yang penting itu first buyer, memang orang untuk, bukan investasi gitu loh. Nah, di mobil kandungan lokal, dan mobilnya pun bukan mobil yang CC-nya kan dibatasin juga kan. Jadi semangatnya menurut saya udah benar. Katanya otomotif ada untuk PPNBM-nya juga di relaksasi. Ya, tapi ada batasan CC, Pak. Ada batasan CC. Sama dengan di tapi properti. Sama aja ya? Nggak ada verifikasi antara properti sama otomotif. Enggak, gitu ya? Dua-duanya memang distimulus ya, memang itu kebutuhan. Yang segmen yang memang kebutuhan, bukan untuk Bapak beli Ferrari ya, enggak lah. Bapak beli rumah mewah ya enggak dapet lah. Harganya kan dipatok 2 miliar sampai 5 miliar, dan itu pun persentase diturunin kan. Karena memang tuh waktu pas saya ketemu salah satu investor ya, jadi memang antusias gitu, dengar ada DP 0, terus ada pajak yang ditanggung pemerintah gitu kan, mereka langsung ini, ada proyek yang bagus nggak yang bisa dia beli gitu, dia lupa, dia mau beli ruko, kan rukonya harganya udah 5 miliar, udah 5 miliar, nggak bisa ambil itu gitu. Ya tadi sebenarnya dikasih insentif pun bukan berarti nggak ngeluarin duit gitu loh. Jadi kemarin kita ada transaksi misalkan harganya 900 ya. Insurannya itu di schedule 5 juta gitu kan. Ternyata dia overweight. Padahal dia gendut. Dia mesti tambah ekstra premi 15 juta. Jadi biaya, jangan lupa komponen beli rumah itu. Kalau segmen first buyer ini kan nggak mungkin beli cash, Pak. Kan mesti kredit kan. Nah, di kredit ini kan ada biaya akuisisinya kan, ada pajak, ada biaya, ada macam-macam kan. Biaya bayar ini kan. Jadi bukan berarti kalau nggak ada DP itu bukan berarti orang nggak mengeluarin dana gitu loh. Makanya tadi Pak Indra kan ada wacana juga imbauan untuk BPHTB-nya juga ini mungkin bisa aja BPHTB untuk transaksi, misalkan kalau di daerah transaksi 500 juta free BPHTB asal rumah pertama, itu bisa aja, yang penting nggak ada. Di DKI kan juga begitu kan, DKI kan ada juga yang kalau nggak sampai 2 miliar kan bisa free BPHTB, tapi dia mengajukan. Ya, jadi mungkin semangatnya adalah itu nggak akan
mengurangi ya diambil yang transaksi gede, yang rumah kedua, rumah ketiga, yang rumah-rumah mahal. Tapi kalau untuk konsumen, untuk yang first buyer atau memang untuk ditempati, ya mungkin perlu disupport juga tuh. PPATB itu akan nolong 5% nolong lah, paling nggak turunin separuh juga lah. Pak Bro, saya agak sedikit ini nih kan tadi relaksasi ini kan bukan hanya untuk rumah landed yang 2 miliar ke bawah aja kan, untuk vertikal juga kan? Iya. LTV itu dia tidak lagi membedakan 1, 2, 3. Ya kan, pokoknya LTV-nya itu sekarang nggak diatur, terserah. Jadi dibalikin ke zaman sebelum 2013. Ini kan gini, dulu bebas, industri pembiayaan KPR itu dulu tidak ada regulasinya. Saya tuh ingat persis karena saya hampir 6 bulan ya sebelum regulasi itu saya menemani teman-teman Bank Indonesia waktu membuat kajiannya gitu. Ya, jadi tahu persis ya. Ya waktu itu kalau saya bikin regulasi begini gimana? Kalau regulasi begini gimana? Saya bilang nggak apa-apa. Justru ini lebih bagus karena kalau enggak bank itu bersaingnya tidak ada guideline. Nah akhirnya memang properti ngedrop. Nah sekarang dibalikin lagi. Sebenarnya kan banking itu kan sudah dewasa, sudah ngerti. Adalah udah risk management. Dia terserahkan risk appetite-nya dia. Itu kan berarti semuanya mesti DP 0. Katakanlah kalau dia employee, payroll-nya bank, ya udahlah 0%. Nah, yang saya mau coba kita diskusi dikit, dampaknya ke penjualan rumah memang kelihatan terasa tinggi. Kelihatan. Tapi kenapa nggak apartemen juga nggak bagus? Oh, kalau apartemen kan ada uncertainty-nya, Pak. Uncertainty-nya itu betul. Bisa jadi nggak bangunannya. Ini kan harus jadi bangunan yang udah selesai juga. Kalau sebenarnya kalau udah selesai kan bisa ikut program. Nah kenapa? Maksud saya nggak seperti landed gitu penjualannya. Oh, jadi kan sekarang ini apartemen itu dipersepsikan apa namanya banyak yang kosong seolah-olah. Karena ekspat masih keluar nih, nggak ada penyewa. Kan orang itu melihat kosong itu kan lihat gedungnya tuh nggak nyala, gitu satu. Terus kedua, aku nggak tahu salah siapa. Banyak pengembang yang gagal membangun apartemen, sehingga banyak konsumen yang traumatik, kecewa. Nah ini juga membuat efek psikologis yang orang takut ya untuk membeli apartemen. Nah sebenarnya apartemen itu kalau kita mau beli, key-nya itu cuma satu, pengembangnya siapa, baru lokasinya gitu. Ya, karena beda dengan rumah, Pak. Kalau Pak Indra bangun rumah kan satu selesai kan. Kalau apartemen kan kalau nggak laku dia kan bisa bangun. Oh, duitnya banyak, Pak Joko. Ya walaupun duit banyak, kalau tetap bangun nggak laku kan dia maintenance cost-nya berapa? Dia nggak mungkin dah. Pengusaha pasti lihat rugi ya nggak diterusin. Kan kita banyak yang PKPU. Jadi kalau saya ketemu banyak orang takut karena cerita-cerita yang nggak jadi itu. Tapi kalau saya tetap melihat apartemen itu portofolio perkreditan apartemen itu masih sekitar 12%, kecil banget. Dari total KPR, total pembiayaan itu dia cuman hampir sama dengan ruko ya, hampir 80%-nya memang masih pembiayaan rumah. Nah, ada orang yang berpandangan karena banyak yang kosong seolah-olah nggak laku. Enggak, Pak. Kalau apartemen kosong itu tidak identik nggak laku. Sudah karena ada pembelinya. Udah ada pembeli, tapi belum serah terima. Atau dia belum lunas, ya. Atau apartemennya itu nunggu izin layak huninya keluar. Jadi satu apartemen begitu selesai sampai dia dihuni memang butuh waktu sekitar 3-5 tahun lagi dia baru bisa naik gitu loh. Pak Bro juga tinggal di apartemen? Saya tinggal di apartemen dan saya investasi saya di apartemen semua. Apalagi jadi kalau untuk teman-teman yang misalkan worry ya ambil aja apartemen di jalur-jalur TOD, Transit Oriented Development. Itu udah pasti pengembangnya BUMN, terus mesti ya pasti kepake lah, nyaman. Tapi itu yang konsep-konsep itu atau dia di jalur-jalur yang dekat dengan akses tol. Tapi memang ke depan konsep
untuk orang di kota besar ini kan istilah saya itu apa? Ada tuntutan work life balance, Pak. Orang kan banyak stres habis di jalan, habis transportasi, harus macam-macam ya. Terus sekarang kan kalau anak-anak muda kan jarang mau jadi pegawai gitu kan. Ya kan maunya jadi pebisnis dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bahasa saya itu orang memimpikan hidup di desa lagi. Pak Indra kebayang nggak nanti hidup di kota itu terasa di desa gitu. Ya. Kalau Bapak di desa kan hidup petani ya. Bapak cari uang dari berladang. Siang hari Bapak nyantai. Bapak hiburan di situ, bermain di situ. Kan nanti ada namanya konsep-konsep mixed use gitu. Mixed use yang lengkap ya. Ada perkantoran, ada kafe, ada tempat bermain. Jadi live, work, play, and earn money di satu tempat. Leisure juga. Ya. Dulu pengembang kan bangun kantor sendiri, bangun perumahan sendiri, apartemen standalone, ya enggak? Terus hiburan sendiri, terpecah-pecah kan? Iya. Kebayang satu tower itu ya ada lifestyle-nya, ada kolam renangnya, ada tempat bermain, ada office-nya, ada rumah tinggalnya, ya kan? Nah kalau orang mau tinggal sekaligus mau efisien, dia jadikan kantor, dia bikin Soho. Jadi sekarang ada udah mulai tren satu building itu ada hotel, ada apartemen. Hotel mungkin satu lingkungan, ya kan? Kayak gitu-gitu. Itu mungkin cuman orang kita ini kan masih pengennya nginjak tanah kan. Iya. Nginjak tanah. Artinya memang jangka nanti bisa dibahas berikutnya nginjak tanah itu. Jangka pendek yang kelihatannya memang sekarang agak kurang menarik ya. Nah, kalau saya enggak, kalau Jakarta tetap ya. Saya tetap apartemen. Iya. Saya juga merasakan itu. Nyeksa lah, ya kan. Habis waktu di jalan ya kan. Oke, Pak Bro, kita udah 30 menit diskusi. Menarik. Kelihatannya menarik ini. Kita coba nanti akan cari tema-tema lain yang mungkin bisa kita bahas juga dalam episode selanjutnya di Koridor. Dibikin yang berseri, Bro. Betul. Oke, makasih banyak Pak Bro. Menarik banyak pembahasannya. Sekali lagi, salam properti, salam kompeten. Salam kompeten. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.